Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindi Nuari. Saya di sini adalah mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Alhamdulillah telah diamatkan atau telah diberikan kesempatan untuk mengajar kelas 10 di SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Namun sebelum kepada materi pembelajaran, di sini saya akan menguraikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu 3.6 sampai dengan 4.6, yaitu tentang menganalisis isi atau struktur dan aspek kebahasaan yang berada dalam teks anekdot, serta menciptakan kembali teks anekdot yang telah diketahui dan dipahami. Selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu pertama, peserta didik mampu menguraikan struktur dari teks anekdot tersebut. Yang kedua, peserta didik mampu memahami aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks anekdot. Dan yang selanjutnya adalah peserta didik mampu menciptakan kembali teks anekdot sesuai dengan langkah-langkah dan unsur pembangun dalam sebuah teks anekdot. Nah, langsung saja. Untuk materi kali ini, silakan adik-adik simak dengan baik, dengan seksama. Apabila ada yang tidak dimengerti, bisa kita diskusi lewat aplikasi yang telah ditentukan. Baik, nah di sini Ibu akan mengulas kembali apa sih itu tentang teks anekdot. Nah, pengertiannya, baik, teks anekdot adalah teks yang berupa cerita singkat dan lucu, biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik atau saran melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh. Lalu selanjutnya, apa sih fungsi dari teks anekdot itu? Fungsi teks anekdot ini adalah untuk menyampaikan kritik seperti dari pengertian yang tadi sudah saya sebutkan, terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, biasanya kebanyakan teks anekdot ini menyindir atau memberikan saran kepada perilakunya itu tokoh publik, baik itu pemerintah daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah ada contoh teks anekdot. Judulnya yaitu tentang dosen yang juga menjadi pejabat. Baik, di sini Ibu akan bacakan. Adik-adik juga bisa mengikuti atau bisa membaca ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono adalah dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono berkata, "Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri." Lalu dijawab oleh temannya, "Begitu saja diperhatikan si Ton." Lalu dijawab kembali, "Iya, Udin tahu sebabnya." Udin pun menjawab, "Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat untuk berdiri." Dijawab kembali, "Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga adalah seorang pejabat." "Loh, apa hubungannya?" kata Udin. Tono pun menjawab, "Iya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain." Nah, seperti dari contoh tersebut, di sini pasti yang diceritakan adalah seorang tokoh publik. Mengapa dikatakan seorang tokoh publik? Nih, di sini ada dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, pejabat ini merupakan tokoh publik ya. Jadi secara tidak langsung Udin ini mengatakan kepada Tono ini mengatakan kepada Udin bahwasannya dosen beliau itu adalah seorang pejabat dan jabatannya itu tidak ingin diduduki oleh orang lain. Jadi jabatannya ini harus tetap dia pertahankan, seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita akan memasuki menganalisis struktur teks anekdot dan kebahasaan dari teks anekdot sendiri. Nah, di sini ada struktur teks anekdot yang terdiri dari 5 bagian. Nah, dari 5 bagian ini, yang pertama ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Nah, untuk abstraksi ini merupakan bagian pembuka cerita yang berisi gambaran umum tentang isi anekdot. Nah, jadi pada bagian abstraksi ini yaitu tentang gambaran pembuka atau gambaran umum untuk memulai sebuah cerita. Selanjutnya, setelah abstraksi ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita. Nah, bagian awal cerita ini berarti menggambarkan tentang
pengenalan latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Seperti tadi dalam contoh ada latar waktunya itu atau latar tempatnya itu adalah di sebuah kantin seperti itu. Jadi pengenalan atau bagian awal cerita sebelum mencapai krisis atau sebelum mencapai kepada konflik. Selanjutnya ada krisis. Nah, krisis ini merupakan bagian yang memuncak atau bagian yang berisi tentang masalah yang sedang dihadapi atau masalah yang sedang berkemelut atau puncak konflik. Nah, krisis merupakan bagian anekdot yang mengundang rasa penasaran bagi pembaca maupun pendengarnya. Selanjutnya ada reaksi. Nah, reaksi ini merupakan bagian penyelesaian atas masalah yang ada di bagian krisis. Di bagian inilah muncul peristiwa yang menggelitik atau lucu atau peristiwa yang mengesankan. Jadi pada bagian reaksi ini merupakan penyelesaian atas masalah yang tadi sudah ditemukan dalam krisis, maka dalam reaksi ini ada penyelesaian masalahnya atau ada kritikan atau sindirannya untuk tokoh publik atau masyarakat tertentu seperti itu. Selanjutnya ada koda. Nah, koda ini merupakan bagian penutup yang berisi pernyataan mengakhiri cerita. Namun bagian koda ini bersifat opsional karena artinya tidak semua teks anekdot ini dilengkapi dengan koda. Jadi tidak semua teks anekdot ini strukturnya itu lengkap dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada saja salah satu yang tidak dicantumkan atau tidak dituliskan oleh si penulis, itu tergantung penulisnya. Tetapi setidak-tidaknya ada bagian orientasi, krisis, dan reaksi seperti itu. Selanjutnya langsung saja di sini ada aspek kebahasaan yang terdapat dalam sebuah teks anekdot. Nah, adik-adik jangan lupa ya, dalam sebuah teks anekdot juga pasti memperhatikan aspek kebahasaannya. Yang pertama di sini ada konjungsi. Adik-adik sudah pasti tahu konjungsi itu adalah kata penghubung. Nah, konjungsi ini digunakan sebagai penghubung antar kata, antar klausa dalam kalimat, antar kalimat, bahkan antar paragraf seperti itu. Misalnya kata kemudian, selanjutnya, dengan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada kalimat retorik. Nah, kalimat retorik adalah kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Seperti misalnya seperti ini ya. Ada sebuah siswa yang sedang berbincang-bincang. Nah, si siswa ini berkata kepada siswanya, Presiden tahun 2020 adalah Bapak siapa, misalnya seperti itu. Pasti si temannya itu sudah mengetahui bahwasannya Presiden Republik Indonesia pada tahun 2020 itu adalah Bapak Haji Insinyur Jokowi. Nah, maka di sini ada kesamaan konsep makna. Jadi si pembicara satu dengan pembicara dua ini sudah mengetahui jawaban atau pernyataan yang telah disampaikannya seperti itu. Lalu selanjutnya adalah kalimat sindiran. Nah, kalimat sindiran ini tentu saja sangat penting dalam sebuah teks anekdot. Jadi kalimat sindiran ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menyindir atau mengkritik tokoh publik atau masyarakat tertentu itu. Selanjutnya adalah menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan kata perintah. Pasti adik-adik sudah mengetahui bahwasannya kata perintah itu adalah kata yang menyatakan untuk memerintahkan. Misalnya coba lihat di sana ada apa, misalnya gitu. Coba lihat di sana. Nah, itu merupakan kata perintah kepada si A terhadap si B untuk memerintahkan melihat ke arah sana. Selanjutnya menggunakan kalimat seru. Nah, kalimat seru ini adalah merupakan kalimat yang bahwasannya penegasan gitu, tegas kalimat itu, seperti itu. Baik, untuk tentang menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sudah dikupas barusan. Semoga adik-adik ini paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan. Lalu selanjutnya Ibu ingin mengajak kepada adik-adik untuk
menciptakan kembali teks anekdot itu dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangun teks anekdot ini ada 6. Yang pertama ada tema, ada alur, ada latar, ada penokohan, ada humor, dan ada amanat. Nah, untuk yang pertama yaitu tema, pasti adik-adik sudah mengetahui bahwasanya tema itu adalah sebuah gagasan pokok atau ide pokok yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Selanjutnya ada alur. Nah, untuk alur ini adalah cerita itu apakah menceritakan masa lalu atau menceritakan kejadian yang akan datang. Apabila menceritakan kejadian yang akan datang, berarti itu dinamakan dengan alur maju. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwasanya dalam teks anekdot ini seringkali menggunakan alur maju, yaitu menceritakan apa yang akan datang selanjutnya, seperti itu, tidak menceritakan yang sudah lampau, seperti itu. Selanjutnya ada latar. Nah, latar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada latar suasana, ada latar tempat, dan ada latar waktu. Latar suasana seperti keadaan sedih, tegang, cemas, dan lain sebagainya. Latar waktu yaitu biasanya pada sore hari atau pada malam hari, siang hari, dan lain sebagainya. Latar tempat bisa saja itu di sekolah, di kantin, di lapang basket, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penokohan. Nah, tentu saja dalam sebuah teks anekdot yang terpenting ada penokohan atau tokohnya. Apabila tidak ada tokohnya, ini tidak akan terjadi saling sindir menyindir, seperti itu. Selanjutnya ada humor. Nah, humor ini merupakan bagian yang cerita lucunya. Nah, dalam sebuah teks anekdot ini adalah karena sifat yang bukan terkenal, sifat yang menjadi identik dalam sebuah teks anekdot ini adalah humor atau kelucuan. Maka dari itu adik-adik harus menciptakan sebuah kalimat yang menyatakan ini adalah lucu gitu, seperti itu. Selanjutnya ada amanat. Nah, tentu saja dalam setiap teks, dalam setiap karangan, dalam setiap tulisan itu harus memunculkan atau mengandung amanat, baik itu amanat yang tersirat maupun amanat yang tersurat, seperti itu. Nah, setelah unsur pembangun, adik-adik juga di sini diajak untuk menciptakan kembali itu dengan melihat beberapa langkah-langkah. Langkah pertama, adik-adik ini harus bisa menentukan topik terlebih dahulu. Apakah topiknya itu tentang pendidikan, tentang keadaan sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan di sini maksudnya adik-adik ini sudah mempunyai tema, alur, latar, penokohan, dan lain sebagainya itu sudah dirangkum, seperti itu. Jadi bahan-bahannya itu sudah ada. Selanjutnya adik-adik ini menyusun kerangka. Nah, untuk menyusun kerangka, adik-adik ini mana bagian abstraksi, mana bagian orientasi, mana bagian krisis, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengembangkan kerangka. Nah, untuk mengembangkan kerangka, adik-adik di sini harus pandai menggunakan atau memilih bahasa yang harus digunakan dalam cerita tersebut. Selanjutnya, setelah adik-adik mengembangkan kerangka, silakan adik-adik baca kembali, lalu silakan adik-adik memberikan judul yang tepat dengan cerita singkat atau cerita teks anekdot yang telah adik-adik ciptakan sendiri. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat dalam melakukan pembelajaran meskipun kita melakukan pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dalam jaringan. Semoga adik-adik tetap sehat, semangat, dan kuat dalam menjalani sebuah keadaan, apalagi keadaan yang akan menjadi sejarah ini, terutama dalam pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.